Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Mei. Jadi kali ini aku mau membahas random talk aja. Jadi hari ini aku mau membahas tentang how to deal with breakup. Ini mungkin untuk relate untuk beberapa sebagian orang yang lagi ngalamin fase breakup atau break atau putus sementara atau anything else atau benar-benar yang udah hubungannya udah lama terus baru putus. Dan aku pernah punya pengalaman yang serupa. Jadi aku punya hubungan 5 tahun yang gak ada ujungnya dan akhirnya selesai, dan mungkin selesainya dengan cara yang kurang baik, tetapi kita nggak bisa ekspektasi untuk bisa berakhir dengan baik-baik, dengan seperti ya pasangan pada umum lainnya gitu kan. Tapi yang mesti kita tahu adalah gimana setelah itu kita harus untuk merajut, kehidupan kita kembali, untuk bangkit kembali. Sedih itu nggak apa-apa, sedih itu nggak apa-apa, kayak untuk meluapkan, emosi sedih, nangis, marah, itu diluapin. Aku sendiri udah melalui fase itu dan, beberapa bulan ini. Dan pertama aku mungkin saat itu kesadaran, aku masih sangat rendah gitu kan. Jadi dalam setiap jadi kan aku pacaran 5 tahun, dan dalam 5 tahun ini mungkin di tahun pertama, love aku tuh masih sangat amat kurang, dan di tahun kedua mungkin mulai untuk, apa ya, know to deep about myself, terus di tahun ketiga udah mulai lebih kayak mungkin, sadar seperti kayak sinyal-sinyal red flags or kayak toxic relationship, tapi mungkin masih tetap mempertahankan hubungan gitu karena masih tetap ekspektasinya masih bisa diperbaiki. Tapi guys, ini jangan ditiru asli. Kalau misalkan memang pasangan kalian kayak udah ada tanda-tanda red flag or sinyal-sinyal kuat yang atau kalian udah bisa ngeliat kayaknya ini orang nggak akan bisa, kayaknya gue nggak akan ada masa depan nih sama ini orang gitu. Better untuk kayak pikirin baik-baik, kayak contoh misalkan kayak hal mana nih yang nggak bisa kalian toleransi, hal mana yang nggak bisa deal lagi sama ini orang gitu kan, dan kalian itu punya pilihan untuk meninggalin itu tuh nggak apa-apa banget gitu, selama itu tuh memang udah nggak bisa diselamatin. Dibanding kayak hubungannya udah jauh terus, kalian, apa ya namanya tuh, berpisah karena mungkin hubungannya udah lama atau pertimbangan ya karena sayang hubungannya udah lama, terus kayak banyak momen kenangan. Please guys, itu tuh nggak menjadi jaminan, karena aku sendiri yang mungkin selama 5 tahun itu banyak banget momen kenangan manis, duka, atau apapun sama, mantanku gitu kan. Tapi pada akhirnya memang ketika Tuhan bilang selesai, ya selesai gitu, dan kita harus deal dengan duka-duka tersebut, dengan memori-memori yang udah terjadi gitu, dan gimana pun caranya kita harus menyelamatkan diri sendiri dan hidup terus berlanjut, dan jangan terus untuk berada di situasi, kesedihan yang berlarut-larut. Nah, ketika aku putus di hubungan 5 tahun ini, aku bener-bener pertama memprioritaskan diri aku sendiri, di mana kayak aku mulai untuk menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh, cara sembuhnya seperti ini, terus kayak treatment-nya seperti ini, nggak apa-apa banget. Kayak aku tuh sampai beberapa kali untuk ibaratnya bukan apa ya, menganalisis diri sendiri, kayak sebenarnya aku lebih nyaman untuk sembuh tuh seperti apa sih. Kayak misalkan, ya sih memang kita tuh nggak akan pernah ada yang namanya nyaman dengan yang namanya luka, sedih gitu kan. Kita lebih, nyaman dengan yang namanya momen senang, momen yang nyenengin gitu kan. Tapi, sampai pada akhirnya tuh kita memang harus deal banget sama yang namanya, cara sembuh kita itu harus bener-bener yang kita nyaman banget gitu. Nah, setelah aku menyadari, ternyata putus dari hubungan 5 tahun yang memang gak ada ujungnya, yang memang udah gak sehat lagi, itu tuh ternyata malah justru bersyukur banget gitu, dan ketika udah sembuh tuh kayak wow gitu, aku pikir tuh aku akan, nangis berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tapi ternyata nggak, semua itu it's just mindset. Dan aku mau ngajarin ke kalian bahwa mau hubungan selama apapun, mau hubungan sebanyak kenangan apapun, kita tuh bisa banget untuk bangkit lagi. Semua itu tergantung di mindset kita, bener-bener, sama self awareness kita. Itu sangat membantu banget dalam proses healing kita dari, pasca putus atau pasca break up tersebut gitu kan. Dan bener-bener aku menemukan definisi dalam luka,
dalam dalam duka itu ada keberkatan Tuhan yang bener-bener amazing banget, Masya Allah gitu kan. Aku bener-bener kayak, aku bersyukur banget gitu. Kadang aku suka berpikir kenapa nggak putus dari dulu aja gitu kan, tapi kita nggak bisa menyesali pilihan kita yang dulu gitu kan. Just itu semua bisa dijadikan pelajaran untuk kita tepatnya, dan apa ya, dan itu tuh semua kayak udah memang jadi chapter bagian hidup kita. It's not the ending, it's just chapter gitu. Jadi kayak kalian untuk yang lagi ngalamin fase break up, kayak semangat, terus menerus kayak peluk diri kalian sendiri, rangkul diri kalian sendiri, karena bener-bener yang nyelamatin diri kita tuh ya diri kita sendiri gitu kan. Orang lain mungkin hanya cuman bisa nasehatin, nyemangatin, tapi yang bener-bener tahu kita harus sembuh, tahu nyamannya kita ngadepin luka seperti apa tuh ya diri kita sendiri. Beneran deh kayak aku yang putus dari hubungannya 5 tahun aja bisa untuk move on. Yuk, kamu juga pasti bisa yuk, oke? Karena Tuhan udah bilang selesai, udah gak usah dipertanyakan lagi, dan udah gak usah dicari lagi. Betul-betul sekarang fokus ke diri kamu sendiri, bangkit lagi. Karena hidup terus berjalan, ada orang tua kamu yang harus kamu senengin, ada orang tua kamu yang nunggu kamu untuk ceria lagi, balik lagi, dan teman-teman kamu yang sayang sama kamu, keluarga kamu yang sayang sama kamu. Please, jangan hancur, jangan patah hanya karena satu orang yang bener-bener bukan, nggak ada endingnya sama kamu gitu. Jadi selalu untuk prioritasin diri sendiri dan pilih diri sendiri. Oke, semangat.